Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Kita masuk dalam pelajaran pemuridan level 2, pelajaran ke-8. Ini masuk di halaman yang ke-106. Ini bagian yang sulit ya, tetapi harus kita lewati. Biasanya murid-murid Tuhan lewatin ini ya. Karena ini lumayan menantang. Ya, saya lanjut dengan YouTube bagian yang ke-5B, sambungan dari yang lalu, ya. Jadi, lanjutan menulis dan mengoreksi kesaksian keselamatan kita. Cara menuliskan kesaksian keselamatan Anda, ini bagiannya, hidup saya sebelum menerima Kristus, kemudian bagaimana saya menerima Kristus, kemudian hidup saya setelah menerima Kristus, lalu ayat yang sesuai. Ingat bagian ini ya. Oke, kita lanjut. Kehidupanku sebelum menerima Kristus, ingat bahwa saya akan berbicara kepada orang yang bukan Kristen. Dapatkah mereka memahami apa yang saya katakan? Apakah hal itu suatu kenyataan? Jadi harus saudara ingat akan hal ini ya. Nah, yang berikut kita lihat di sini. Apa yang menyebabkan saya sungguh menyadari bahwa saya membutuhkan Kristus? Itu yang saudara harus pikirkan di bagian hidupku sebelum menerima Kristus. Oke. Lalu masuk ke poin yang kedua, bagaimana saya menerima Kristus? Pertanyaan, apakah saya jelaskan secara rinci bagaimana saya mengundang Kristus ke dalam hidupku? Ini harus secara rinci saudara tuliskan ya. Bagaimana prosesnya sampai saudara mau mengundang Kristus dalam hidupmu? Itu artinya. Ya. Oke, yang kedua, apakah orang yang bukan Kristen mengerti bagaimana menerima Kristus? Itu tujuan kita di poin yang kedua. Atau apakah mereka akan tertarik menerima Kristus setelah mendengar kesaksian saya? Itu yang harus dipikirkan. Oke, yang berikut, kehidupanku sesudah menerima Kristus, apa yang harus kita pikirkan? Apakah saya telah menggunakan ilustrasi yang sederhana dan jelas bagaimana Kristus telah mengubah hidup saya? Nah, orang harus melihat dan mendengar. Dan apakah saya gunakan ilustrasi yang jelas? Pastikan. Yang kedua, apakah perubahan itu nyata? Nyata enggak? Ingat, tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya, oke. Baik. Yang ketiga, apakah hal itu menunjukkan bahwa perubahan-perubahan itu dilakukan oleh Kristus? Bukan oleh diri saya atau diri kita. Saudara harus jelaskan itu di poin yang ketiga. Hidupku sesudah menerima Kristus. Lalu ayat Alkitab yang tepat, apakah ayat yang saya gunakan cocok dengan tema kesaksian pribadi saya? Iya, harus cocok ya dengan temanya. Oke. Pada saat menyampaikan kesaksian pribadi saudara, perhatikanlah agar satu, saudara menyampaikannya dengan semangat cinta kasih di dalam kuasa Roh Kudus. Efesus 5 ayat yang ke-18 menjadi landasannya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabok oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Kalau hari ini mungkin orang Kristen nggak mabok anggur ya. Mabok gadget. Nah, itu mabok gadget. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita. Baik, ini yang diminta. Jadi saudara menyampaikan kesaksian itu dengan semangat cinta kasih di dalam pengaruh kuasa Roh Kudus. Dua, berbicara dengan jelas dan bersikap wajar dan santai. Hindarilah kebiasaan saudara saat berbicara seperti menggosok-gosok hidung kayak gini, mendehem-dehem atau batuk-batuk. Ya, menggunakan kata sambung berulang-ulang. Orang bosan. Orang nggak suka mendengar. Oke? Hindari menggunakan metode menekan untuk mengambil keputusan menerima Kristus. Ingat, orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus bukan melalui bujukan atau logika manusia, meskipun Tuhan dapat menggunakan kedua-duanya. Jadi, kesaksian kita itu sarana saja. Kita tidak boleh bersikap menekan untuk menekan orang itu menerima Kristus.
Biarkan itu menjadi satu sarana, dan Roh Kuduslah yang melahirkan orang kembali, ya. Hindari nada berkhotbah. Nah, sungguhkanlah kesaksian saudara dan bukan khotbah. Katakan saya, dan bukan kamu. Oke? Ingat, ini adalah kisah saudara sendiri. 6. Berbicara dengan wajah yang gembira. Mintalah kepada Tuhan agar Ia memberikan saudara wajah yang penuh sukacita dan bercahaya. Amin. Ya. Oke, ini selesai YouTube kita bagian yang ke-5B. Jadi bagian 5A dan 5B adalah YouTube yang menjelaskan bagaimana kita harus merevisi, mempersiapkan kesaksian kita sedemikian rupa, dan itu akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi jembatan berita Injil tersampaikan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Puji Tuhan. Kalau saudara mau, pasti bisa. Ya, ayo semangat kerjakan revisi kesaksiannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau saudara mau mendengarkan kembali YouTube-nya, sangat bagus, atau membaca ulang bukunya, bisa. Baik, mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan yang baik, kami senang mendengar pengajaran. Kami penuh semangat untuk memperbaiki kesaksian kami, siap untuk menjangkau yang lain bagimu. Ya Roh Kudus, penuhi hidup kami, tuntun kami. Kami ingin mengalami kenyataan yang sama seperti murid-murid mengalami di masa lampau, penuh dengan Roh Kudus dan menjadi saksimu, mulai dari Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus terjadi. Amin. Sampai jumpa.